Cara menjadi lansia yang disayang dan dihormati semua orang. Banyak orang takut menua karena mengira usia lanjut identik dengan kesepian dan diabaikan. Padahal, ada lansia yang justru semakin dihormati, didengar, dan dirindukan kehadirannya. Apa rahasianya? Di usia senja, Anda memiliki pilihan, menjadi sosok yang hanya ditoleransi atau menjadi pribadi yang keberadaannya selalu dinantikan. Jika Anda ingin dikenal sebagai lansia yang dihargai semua orang, ada beberapa langkah sederhana namun sangat menentukan yang perlu Anda pahami sejak sekarang. Menjadi lansia yang disayang, dihormati dan dihargai bukanlah tentang harta, jabatan, ataupun kekuasaan. Penghormatan sejati lahir dari sikap hidup yang konsisten dan bijaksana, juga tentang bagaimana kita membawa diri. Dan usia lanjut bukan berarti kehilangan wibawa. Justru inilah saat terbaik untuk memancarkan kelas dan kehormatan sejati. Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini dan tuliskan di kolom komentar, berapakah usia Bapak Ibu saat ini? Juga dari daerah manakah tempat tinggal Anda saat menonton video ini? Karena saya ingin tahu seberapa luas video ini beredar. Inilah 5 langkah penting yang akan membuat Anda menjadi lansia yang disayang, dihormati, dan dihargai semua orang. Yang pertama, menjaga integritas dan konsistensi antara ucapan serta tindakan. Integritas adalah fondasi utama yang membuat seorang lansia dihargai oleh semua generasi. Ketika ucapan selaras dengan tindakan, kepercayaan akan tumbuh secara alami. Banyak orang menghormati lansia bukan karena usia, melainkan karena keteguhan prinsip yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lansia yang berintegritas tidak mudah ingkar janji, tidak memutarbalikkan fakta, dan berani bertanggung jawab atas keputusannya. Pak Anto, seorang kakek yang selalu menasihati keluarganya untuk hidup hemat dan jujur. Nasihat itu menjadi kuat karena dalam keseharian ia sendiri hidup sederhana, tidak pamer, dan selalu terbuka soal keuangan keluarga. Ketika ia berjanji membantu biaya pendidikan cucunya, ia menepatinya meskipun harus mengurangi kenyamanan pribadi. Sikap seperti ini membuat keluarga menaruh hormat, mendengarkan nasihatnya, dan menjadikannya panutan. Integritas menjadikan Anda bukan sekedar dihormati, tetapi juga dipercaya. Yang kedua, terus belajar dan terbuka terhadap perubahan zaman. Seorang lansia akan semakin dihargai ketika ia menunjukkan kemampuan terus belajar dan tidak menutup diri terhadap perubahan zaman. Sikap ini mencerminkan kebijaksanaan sejati karena usia tidak dijadikan alasan untuk berhenti berkembang. Dengan terbuka pada hal baru, Anda mampu berkomunikasi lebih baik dengan generasi muda dan tetap relevan dalam lingkungan sosial. Lansia yang mau belajar juga cenderung lebih fleksibel, tidak mudah menghakimi, dan mampu melihat perbedaan sebagai peluang bukan ancaman. Ibu Lina, seorang nenek yang awalnya gagap teknologi tetapi berusaha belajar menggunakan ponsel pintar agar bisa berkomunikasi dengan anak dan cucunya. Ia belajar mengirim chat, melakukan panggilan video, bahkan membaca berita dari sumber digital. Usahanya membuat anak cucunya lebih dekat dan senang berbagi cerita dengan Ibu Lina. Sikap terbuka ini membuatnya dipandang bijak, rendah hati, dan layak dihormati oleh semua generasi. Langkah penting yang akan membuat Anda menjadi lansia yang disayang dan dihormati serta dihargai semua orang. Yang ketiga adalah menjadi pendengar yang bijak, bukan menggurui. Salah satu alasan lansia dihargai adalah kemampuannya mendengarkan dengan tulus, bukan sekedar memberi nasihat tanpa diminta. Menjadi pendengar yang bijak berarti memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara, memahami sudut pandang mereka, dan menahan diri untuk tidak langsung menghakimi. Sikap ini membuat orang merasa aman, dihargai, dan aman berbagi cerita. Nasihat dari lansia akan jauh lebih didengar ketika disampaikan pada waktu yang tepat dengan bahasa yang tenang dan penuh empati. Pak Iwan, seorang ayah yang sudah lanjut usia, mendengar keluhan anaknya tentang masalah pekerjaan. Alih-alih langsung berkata, "Dulu ayah lebih susah," ia memilih mendengarkan sampai selesai. Setelah itu, ia hanya bertanya dan memberi saran singkat berdasarkan pengalamannya. Anak tersebut merasa dipahami, bukan diremehkan. Akibatnya, hubungan menjadi lebih dekat dan nasihat ayahnya justru lebih berkesan.
Dengan menjadi pendengar yang bijak, Anda akan dipandang sebagai tempat berlindung dan sumber kebijaksanaan sejati. Yang keempat, menjaga sikap rendah hati dan menghormati generasi muda. Lansia yang rendah hati akan lebih mudah dihargai oleh siapapun, termasuk generasi muda. Kerendahan hati membuat Anda tidak merasa paling benar hanya karena usia dan pengalaman. Sebaliknya, Anda mampu menghargai ide, cara berpikir, serta kemampuan generasi muda yang tumbuh di zaman berbeda. Sikap saling menghormati ini menciptakan hubungan yang hangat dan setara, bukan hubungan yang dipenuhi jarak dan tekanan. Seperti Pak Jaka, seorang pensiunan yang bekerja sebagai relawan di lingkungan tempat tinggalnya. Ia berkoordinasi dengan anak-anak muda. Ia tidak memaksakan caranya sendiri, tetapi mau mendengarkan ide mereka, termasuk penggunaan media sosial untuk kegiatan sosial. Ia memberi masukan dengan bahasa yang santun dan tidak merendahkan. Hasilnya, para anak muda merasa dihargai dan justru menaruh hormat yang lebih besar. Dengan rendah hati dan saling menghormati, Anda akan dikenang sebagai sosok bijak, bukan sosok yang ingin selalu diistimewakan. Sebelum saya lanjut ke poin terakhir dan paling penting menurut saya ingin bertanya, di antara 4 hal penting yang telah saya sampaikan tersebut, manakah yang sudah Bapak Ibu terapkan? Beritahu saya di kolom komentar. Yang kelima, memberi teladan melalui perilaku, bukan hanya nasihat. Lansia akan lebih dihargai ketika mampu menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar pandai memberi nasihat. Teladan yang konsisten jauh lebih kuat daripada kata-kata, karena orang lain bisa melihat dan merasakannya langsung. Sikap disiplin, sabar, jujur, dan bertanggung jawab yang ditunjukkan secara alami akan membentuk rasa hormat tanpa harus diminta. Pak Slamet, seorang kakek yang selalu menasehati pentingnya menjaga kesehatan. Nasihat itu menjadi bermakna karena ia sendiri rutin berjalan pagi, menjaga pola makan, dan tidak mengeluh berlebihan tentang usia. Ia juga tetap aktif membantu kegiatan keluarga sesuai kemampuannya. Anak dan cucunya pun tergerak meniru kebiasaannya sehari-hari tanpa merasa terpaksa. Dengan memberi teladan melalui tindakan nyata, Anda akan dikenang sebagai sosok yang berwibawa, menginspirasi, dan pantas dihormati oleh semua orang. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi lansia yang disayang dan dihormati semua orang bukanlah soal usia, melainkan kualitas hidup dan perilaku yang Anda tunjukkan setiap hari. Integritas, kemampuan belajar, kemampuan mendengarkan, kerendahan hati, serta keteladanan adalah nilai yang membuat kehadiran Anda bermakna bagi keluarga dan lingkungan. Ketika 5 langkah ini dijalankan dengan konsisten, rasa hormat akan datang dengan sendirinya, tanpa harus diminta atau dipaksakan. Di usia senja, Anda tidak hanya menjadi saksi perjalanan hidup, tetapi juga sumber kebijaksanaan yang menenangkan, menguatkan, dan menginspirasi generasi setelah Anda. Saya, Teddy Wong, MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.